Tantangan atau permasalahan Pak saat awal-awal mengelola video gitu kan, Video atau membuat podcast video ya. podcast. Jadi ya untuk tantangan memang banyak ya. Masih banyak. Karena kita pertama ya Bapak baru mulai dulu karena sebelumnya juga belum ada pengalaman ya untuk Oh mengelola gitu. podcast memang belum ada sama sekali ya. Ada ya Pak. Jadi ya pertama yang tantangan awal tuh ya bingung gitu apa yang dikerjakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan juga yang sudah tidak asing ya. Mungkin langsung saja kita sambut. Ya Pak. Oke. Ya Pak Parmin biasanya dipanggil Pak Prim ya. Oke, Ya. terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin yang banyak mungkin biasa didengar oleh mahasiswa gitu Pak kan atau mahasiswi dan juga salah satu saya sendiri ya. Ya. Banyak sudah diperbincangkan ya. Yang mana Bapak ini memegang 3 divisi sekaligus. Yang pertama itu di bagian podcast, yang kedua di bagian perpustakaan, yang ketiga di bagian sosial media. Mungkin di sini pertanyaannya banyak Pak yang dipertanyakan oleh Ya boleh nggak apa-apa. Bapak ya Pak, Ya nggak apa-apa. oleh mahasiswa atau mahasiswi. Bagaimana sih Pak Bapak mengatur waktu di antara 3 divisi ini? Yang kedua juga mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit ya tujuannya seperti untuk apa dan bagaimana mungkin pasti ada masa sulitnya juga gitu Pak. Ya boleh. Mungkin Pak boleh Pak. Oke, Ya. terima kasih Mas Zainal ya. Jadi di kampus Estima Putra ini ya kami dipercayakan ya Bapak dipercayakan untuk memegang divisi. Ada 3 divisi seperti yang disebutkan Mas Zainal tadi. Sebenarnya bukan 3 ya, tapi 2 lah gitu ya. Kita anggap 2. Oh, ya, Yang 2. pertama adalah divisi perpustakaan. Kemudian yang kedua divisi media sosial dan podcast. Jadi digabung. Oh, ya. Jadi media sosial sama podcast tuh saling terkait. Oh ya, berhubungan ya. Berhubungan. Karena kan kita buat podcast nanti untuk di-share ke media sosial. Di-upload gitu Pak ya. Ya, di-upload. Oh, jadi saling berhubungan. Saling berhubungan ya. Jadi untuk membagi waktu ya ya kita ini bekerjanya tidak sendiri ya. Jadi ada tim. Oh, ada timnya Pak. Ada tim ya. Oh iya. Jadi alhamdulillah tim Bapak ya sangat effort sekali untuk bekerja sama. Berarti ini saling membantu satu sama lain. Ya, timnya dibagi-bagi Pak? Iya, timnya dibagi-bagi. Jadi yang pertama ada untuk perpustakaan. Oh, perpustakaan. Jadi di sini Bapak kan sebagai kepala perpustakaan. Oh iya. Jadi ada stafnya. Ada stafnya. Yaitu Ibu Juwita. Oh, Ibu Juwita Pak. Ya. Jadi kebetulan Ibu Juwita ini juga ada di sini. Oh iya, ada. Sebagai tim podcast juga. Tim podcast ya. Ya. Jadi Ibu Juwita ini kalau di perpustakaan itu sebagai staf. Oh. Jadi mengelola perpustakaan secara teknis ya. Melayani mahasiswa yang minjam buku, menerima pendaftaran dan sebagainya. Dan dia juga sebagai tim untuk podcast juga. Oh, sebagai kamera. Ya, kamera women itu dia santai di situ. Multi talent ya Pak? Multi talent juga. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi mungkin suatu saat bisa kita undang juga ke sini. Oh iya bisa lah, boleh lah Pak. Bu Juwita ini sangat luar biasa. Biar sekali-sekali juga tampil gitu Pak. Iya, saya sangat mengapresiasi tim saya ya. Jadi bagian perpustakaan. Kemudian yang kedua untuk bagian podcast dan media sosial itu ada Dimas. Oh Dimas Pak. Ya, Dimas itu juga multi talent. Multi talent ya Pak. Iya. Selain dia mengedit video, kemudian kameramen juga, dan juga membuat ya posting-posting juga nanti bisa dia tuh. Pokoknya bisa semua lah. Itu dia lagi aktif di situ. Kameramen juga Pak ya. Dan juga ada juga Pak. Saya lihat Dimas ini selain itu dia buat video-video konten juga Pak. Konten-konten video pendek kan? Iya. Yang saya lihat ada di TikTok STE, ada juga di IG ya? Iya. Ya IG STE. Ya aktif. Ya alhamdulillah tim saya aktif semua. Aktif semua ya Pak ya. Dan juga yang paling salutnya multi talent Pak. Ya multi talent. Sangat luar biasa. Dan ini kita di kampus Estima Putra ini kan ya diajak untuk kreatif ya. Oh ya kreatif. Dan kita juga sesuai dengan jargon kita itu ada skill dan keahlian. Jadi mahasiswa ini bukan hanya punya satu keahlian, banyak. Ya apalagi komputer kan, ya, dia bisa semua gitu, bisa. Ya bukan hanya Word, Excel, tapi semua desain grafis dan semuanya bisa untuk mahasiswa ini. Nah, itu yang cocok di situ, bagus dia. Ya benar-benar. Nah itu dia untuk kemudian
untuk membagi waktu tadi ya karena timnya sudah ada ya, itu semua bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar. Jadi saya sebagai pengelola podcast ini ya untuk membuat tema-tema itu saya susun dulu ya. Ini ada di HP saya susun. Oh, Jadi yang lama-lama kadang-kadang belum bisa dilakukan tapi ada tersimpan gitu. Seperti podcast kita ini sebenarnya udah lama, cuman belum terlaksana. belum terlaksana. Ya, nah Iya, sekarang Masya bisa Allah. kita laksanakan dan masih ada temanya, masih ada skripnya. Masih ada skripnya, Jadi Pak. mudah untuk dikerjakan. Iya, Jadi iya. apa-apa yang mau kita buat, yang mau kita lakukan tuh kita simpan dulu di HP. Bisa kayak gitu. Iya, sih. Nah, itu termasuk bagaimana bagi waktu tadi ya. Jadi kita buat dulu yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan, planning kita itu kita susun dulu di note ya, di catatan di HP kan ada tuh. Ya, ya. Nah, kita buat dulu kayak gitu. Itulah cara bagi waktunya. Oke, Pak. Mungkin ini ada lagi, Pak. Apa tuh? Pertanyaannya. Ya. Ya. Alasan Bapak menerima saat diamanahkan sebagai pengelola studio, Ya. podcast ya. Uh-uh. Terus juga di bagian perpustakaan ya. sama sosial media. Mungkin Bapak bisa Oke. sedikit. Untuk ya sebenarnya untuk bagian media sosial nih kan kalau zaman sekarang nih orang nggak ini ya, ibaratnya memang sudah biasa dengan media sosial ya. Ya, benar, Pak. Kebetulan kalau Bapak nih kan termasuk generasi tua sebenarnya sih Iya, ya. generasi tua. Cuman ya Bapak ikut juga perkembangan zaman Iya, ya. perkembangan zaman, Jadi anak-anak sekarang tuh sudah membuat media sosial yang mengupload mungkin kegiatan-kegiatan ya, mengupload mungkin apa namanya? Aktivitas mereka ya kan, Iya, dan benar. bahkan ada yang bisa dijadikan untuk bisnis kan, Iya, bisa benar, jadi Pak. uang, jadi Bahkan duit sekarang gitu ya kan. Ya, mana-mana pakai. Jadi Bapak juga tertarik lah gitu ya untuk mengikuti perkembangan media sosial. Jadi ya walaupun misalnya Bapak ini generasi tua, ya Bapak juga ikut anak-anak muda gitu. Pengennya kayak gitu. Iya, iya. Jadi walaupun mungkin dari wajah ya dari badan mungkin udah tua tapi pengennya kayak anak muda lagi gitu. Iya, iya. Semangatnya muda gitu loh, Iya, pengennya kayak gitu. Makanya ya saya menerima untuk yang media sosial ini ya, bagian media sosial dan juga podcast ya. Kalau dulu sebelumnya podcast ini ya ada dikelola juga oleh salah seorang dosen Ya, dosen ya. Ya, dosen kita ya. Ya mungkin kemungkinan karena kesibukan dan sebagainya itu kan. Maka diserahkan ke saya gitu ke ya. Bapak, Jadi saya sebenarnya membantu juga dengan yang sebelumnya gitu kan. Iya. Nah, mungkin yang sekarang ini ya dia banyak kesibukan gitu kan ya. Mungkin diarahkan ke saya itu ya sebenarnya sih ya. Sebenarnya kalau di sini ya sebagai pengelola podcast ya Bapak masih dalam tahap belajar juga sih ya. Tahap belajar ya, Pak. Tahap belajar, tapi dengan perkembangan kita bisa juga lihat mungkin tutorial ya, cara-cara di internet ya, bagaimana sih cara mengelola podcast itu gitu kan. Rupanya juga tidak mudah gitu. Iya, banyak juga tantangannya. Banyak, gitu. Pak. Itulah kira-kira perkembangan podcast kita gitu. Tapi udah itu sangat luar biasa, Pak, gitu kan. Karena juga saya sendiri sering lihat YouTube ST juga, Pak. Iya. Ya, banyak sudah apa namanya view-viewnya. Ya, alhamdulillah ya dari perkembangan podcast kita ya dan juga media sosial, alhamdulillah kita sudah berkembang ya. Ya mungkin kalau berkembang secara besar belum lah ya. Kita kan butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi dari lihat perkembangan ya sudah banyak video-video podcast maupun video pendek yang kita upload ya. Jadi tujuan utamanya memang untuk promosi dan informasi kampus kepada masyarakat umum ya, kepada mungkin lulusan STA ya yang mau cari informasi kampus kita, silakan dibuka di media sosial kita. Bisa di YouTube, Instagram, kemudian Facebook, satu lagi, Pak, dan TikTok. Nah, TikTok ini yang penting juga nih. Ini memang sekarang ya lagi zaman-zamannya anak muda kan. Ya, jadi TikTok kita aktif ya. Ya, aktif, Pak. Silakan nanti dibuka di media sosial kita. Rencana mau buat Twitter katanya. Oh, rencana, Pak? Iya. Iya sih, Pak. Twitter kita belum ada, tapi mungkin dalam waktu dekat lah kita coba usahakan untuk ya mengembangkan media sosial kita ya, supaya informasi yang dicari oleh ya mungkin para lulusan STA yang mau kuliah ya kan ataupun masyarakat umum itu bisa mencari dengan mudah gitu. Dari segi mana aja bisa gitu. Ya, bisa ya, dari segi media sosial apapun ya. Iya, benar. Benar. Oke, mungkin ini ada nih, Pak, pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa tuh? Tantangan atau permasalahan, Pak, saat awal-awal mengelola
video gitu kan, Video, atau membuat podcast video ya? podcast. Boleh, Misalnya boleh. kan, dan juga ini podcast ini sebenarnya apa ya Pak, bukan bebas berarti ya, untuk umum juga ya. Ya, untuk umum. Nah, Ya, mungkin bukan. boleh Bapak jelasin sedikit. Boleh, ya. boleh. Nah. Jadi ya untuk tantangan memang banyak ya. Masih banyak. Karena kita pertama ya Bapak baru mulai dulu karena sebelumnya juga belum ada pengalaman ya untuk mengelola gitu. podcast, memang belum ada sama sekali ya. Ada ya Pak. Jadi ya pertama yang tantangan awal tuh ya bingung gitu apa yang dikerjakan gitu ya. Terus yang kedua ya mungkin dari segi apa namanya tim ya. Nah, Bapak juga bingung timnya tuh nanti ngapain, apa yang dikerjakan, bingung juga gitu. Terus dari Bapak juga bingung apa yang mau dikerjakan. Tapi dalam perjalanan ya Bapak lihat-lihat juga di internet gimana sih cara mengelola podcast. Rupanya pertama ya mungkin di planning dulu, ada namanya briefing ya kan, gitu kan, di briefing dulu, sangat perlu, sangat penting ya. Benar. Jadi antara host dengan narasumber ya itu ketemuan ya, kemudian dengan Bapak sebagai pengelola ya Bapak temukan dulu, di briefing dulu. Kalau misalnya mereka bisa jalan langsung podcast ya langsung hari itu juga. Kalau belum bisa, belum berani, belum sanggup ya mungkin hari lain kita tentukan gitu. Ya, ketika sudah siap. Ya, ketika sudah siap. Dan kendalanya juga begini. Misalnya dia sudah oke lah misalnya. Besok gitu kan. Rupanya besok dia ada keperluan. Ditunda lagi. Itu. Yang satu bisa misalnya host. Yang narasumber nggak bisa kan? Besok lagi kebalikannya gitu. Gitu ada juga. Di situ harus ditentukan lagi waktunya. Cocokkan waktunya. Cocokkan itu yang susah kadang-kadang di situ ya kan. Makanya ya itu kendala yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga dari mungkin dari segi ya kita kan masih baru juga ya. Mungkin dalam mengatur peralatan gimana itu kan. Butuh misalnya kayak ini lampu kan gitu ya. Bagaimana kemudian peralatannya harus disetting kan belum tahu juga dari awal kan. Berarti Bapak ini memang dari dasar ya? Iya, memang dari dasar betul. Nggak tahu gitu kan. Sangat luar biasa. Paling menggunakan peralatan-peralatan kayak kamera kan beda-beda tuh settingannya. Iya benar-benar. Harus kita atur satu-satu. Kemudian setelah dibuat, diedit lagi, gitu kan. Alhamdulillah editing kita dulu kan ada tuh sebelum Dimas. Iya sebelum Dimas. Ya ada ya kan. Dan kemudian kan harus bagaimana setelah diedit nanti dikirim ke saya kan, saya cek dulu kira-kira oke atau enggak gitu kan. Rupanya belum, nanti diulang lagi gitu. Akhirnya bolak-balik kan. Nah, itu kendala juga seperti itu ya. Itu prosesnya panjang, Pak. Prosesnya panjang memang. Dari buat narasinya, nanti briefingnya lagi antara narasumber dan hostnya. Tambah lagi nanti di video. Di video, edit lagi ya kan. Karena sebelum kita share ke media sosial tentu kita cek dulu kan. Iya, benar-benar. Kira layak nggak mereka dipublikasikan kan gitu. Nah seperti itulah kira-kira kendala-kendalanya yang untuk membuat podcast ya. Ada lagi mungkin kendala yang untuk membuat video pendek ada juga ya kan. Apa tuh Pak? Nah di video pendek ini kan sebenarnya sih mudah, cuman kita butuh mungkin beberapa detik lah ya atau maksimal 1 menit. Sebenarnya kalau kita lihat kan mudah tuh. Ya benar-benar. Tapi sebenarnya untuk membuat tuh agak susah juga. Karena kan temanya tuh harus ini kan beda-beda kan. Jadi untuk membuat video pendek tapi temanya bisa beda-beda gitu. Tapi kemarin Pak, gitu dia. Yang video pendek terakhir tuh tuh bagus sekali Pak. Ya ada beberapa video yang memang bagus ya. Alhamdulillah gitu ya. View-nya juga lumayan. View-nya juga lumayan. Ya, nah itu. Jadi itu ya terima kasih kepada teamwork kita. Ya, teamwork. Sangat berjuang mereka kadang-kadang ya itu tadi tim kita kan timnya mahasiswa juga nih sebagian. Oh, mahasiswa juga Pak. Jadi dia ya harus disesuaikan dengan belajar mereka kan. Berarti setelah belajar baru kita bisa buat ya. Kadang-kadang buatnya di luar kampus, harus ke sana. Ini kan kita ada kampus baru nih. Oh, ada kampus baru. Yang sedang kita bangun. Jadi kan ya kadang-kadang ke sana juga ya kan. Ini desainnya seperti ini ya, Pak? Ya nih, desainnya nih. Iya, benar-benar. Jadi buat ya teman-teman semuanya lulusan SLTA dan masyarakat umum. Jadi kita sedang dalam proses pembangunan yaitu kampus baru ini desainnya. Iya benar. Nah, alhamdulillah dan insya Allah tahun ini kita bisa ke sana ya. Pindah mudah-mudahan. Amin. Kita doakan. Ya. Jadi dalam pembuatan apa tadi? Video pendek ya kan? Kan sering ke sana tuh. Iya, kemarin juga Pak. Balik gitu buat videonya saya lihat sekali ada. Yang dari kampus lama ke kampus baru. Iya, jadi itu ya salah satu kendala tuh ya
termasuk dalam pengaturan waktu juga Ya, benar dalam sih, video Pak. pendek tadi kan. Benar-benar. Terus kemudian setelah itu selesai diedit lagi ya kan Ya. gitu. Dipotong-potong lagi, Pak. Dipotong-potong lagi. Kemudian ada lagi yang model video pendeknya itu voice over. Oh. Tahu kan voice Ya, over? tahu. Dikasih suara gitu kan. Iya, Nah, ini benar-benar. kan harus cari orang yang untuk mengisi suara kan Ya, gitu. berarti antara suara Dengan videonya video harus matching, Iya, harus matching. seimbang. itu kayaknya sulit, Pak. Harus cocok kan gitu. Kalau nggak cocok ya diulang lagi. Iya, kan benar-benar, gitu. benar. Itulah salah satu kendalanya di situ. Iya, iya. Tapi walau bagaimanapun ya alhamdulillah kita bisa melewatinya. Oh ya. Dan kalau kita lihat video-video kita, video podcast maupun video pendek ya sudah lumayan banyak lah gitu. Iya, iya. Sudah lumayan. Jadi bisalah untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat umum. Nah, itu dia. Iya, iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin ini ada 2 lagi, Pak. Boleh. Lebih juga boleh. Boleh, Pak. Oke, masih banyak nih. Masih banyak ya. Iya, benar. Masih lama. Apa saja isi konten yang diangkat dalam podcast itu, Pak? Isi konten Ya. sebenarnya sih poin utamanya konten tentang pendidikan ya. Ya, Karena kan pendidikan, kita benar-benar. kampus nih, Mm-mm. pendidikan tinggi lah ya. Jadi kalau informasi itu utamanya ya, tapi dalam detail-detailnya itu sebenarnya bisa ke yang lain juga ya. Iya, benar-benar. Yang inti utamanya adalah untuk informasi tentang kampus yang Kampus, pertama. ya, di kampus. Kemudian yang kedua bisa kegiatan mahasiswa, bisa. Oh, berarti mahasiswa boleh juga podcastnya, Pak? Iya boleh mahasiswa. Dan Oh. kalau kita lihat di podcast kita itu kayaknya lebih banyak mahasiswa deh. Iya, lebih Ya, banyak mahasiswa jadi, ya, benar-benar. Ya terima kasih pada teman-teman mahasiswa Ya. yang sudah mengisi podcast kita. Iya, benar-benar. Terima kasih. Mungkin buat adik-adik mahasiswa yang belum mengisi podcast, Apalagi bisa yang kita ajak mereka. mahasiswa baru, Pak. Mungkin boleh. bisa diajak, Iya, ya kan? Iya, Karena bergabung. ini merupakan peluang juga Iya, ya benar-benar. pada mahasiswa untuk mungkin untuk public speaking. Iya, ini sebenarnya public speaking, Pak. Iya, sama. Mengembangkan ya kan? Iya, iya. Iya, benar-benar. Jadi apalagi kan kampus kita ada namanya organisasi mahasiswa Himari kan. Himari ya, Himari. Himpunan apa tuh? Himpunan panjangnya? Mahasiswa Maputra Riau. Ya, itu kan ada divisi public speaking Iya, katanya. benar ada divisi public Nah, speaking. jadi bagi mereka tuh bisa untuk belajar di sini Iya, benar-benar. untuk melatih mereka berbicara kan Iya, gitu ya. Berarti kalau di kampus STM Maputra ini ada belajar komputer, public speaking juga, Pak? Ada, ya. Oh. Itulah kampus kita ini kan ada namanya mungkin agak berbeda ya dengan kampus lain. Iya, benar-benar. Karena kampus kita tuh sebenarnya kan ekonomi. Iya, Ya, ekonomi. Ini ada jurusannya nih. Ya, ada jurusan. S1 manajemen plus, S1 S1 akuntansi plus, plus, D3 akuntansi plus dan program PKP. Nah, plusnya itu kayaknya kalau kita nih yang berbeda ya. Iya, benar-benar. Plus nih maksudnya adalah yang program di bawah ini, PKP 1 ya, Pak? yang warna Hijau. Jadi ini plus untuk menambahi yang program di atas. Iya, iya. Berarti mereka setelah tamat nanti dari STM Maputra, bukan jurusannya aja yang dapat Pak gelar. Bukan Tapi hanya gelar, tapi iya. dapat skill. Skill ilmu komputernya Iya. dan dibarengi sama sertifikasi katanya, Pak? Ya, betul. Oh, Ya. Jadi kalau yang program PKP 1 ini kan program keahlian dan profesi 1 1 tahun. tahun ya. Jadi mereka belajar skill komputer itu selama 1 tahun di tahun pertama. tahun pertama ya. Nah, itu jadi makanya dia banyak belajar komputer. Nah, jadi di tahun pertama itu dia nanti ada namanya pelantikan gitu. Ya kayak wisuda lah, tapi ya bukan wisuda namanya. Iya, Pelantikan gitu Pelantikan, kan. iya, iya. Nah, jadi setelah pelantikan itu mereka dapat skill tadi dan ada sertifikatnya. Iya, sertifikatnya. Nah, jadi setelah dapat sertifikat, mereka bisa cari kerja Lebih mudah ya, Pak? yang lebih mudah, atau bisa melanjutkan nanti setelah itu kan langsung melanjutkan ke kuliahnya tadi. Iya, kuliah tadi. Nah, ya, gitu. Jadi kuliahnya langsung lanjut ke semester 3, 4 dan seterusnya. Iya, benar-benar. Jadi begitu selesai dia tamat kuliah, punya gelar SE, sarjana ekonomi untuk S1. Kalau D3 sekarang AMD akun ya? Ya, MDA. AMD akun. Ya, Nah, benar-benar. jadi di situ ya mereka dapat 2 pegangan ini. Ya, 2 Ya. pegangan ya, Pak. Ada ijazah S1 atau D3 dan ada sertifikat. Nah, ini bisa digunakan untuk mereka mencari pekerjaan ya. Atau bisa juga untuk usaha sendiri dengan skill yang dia dapat tadi. Oh, gitu. Kan ada skill komputer tuh. Ya, benar-benar. Nah, di sini juga skill komputer tuh bukan hanya teori, tapi ada untuk yang digital tuh, digital printing. Digital printing. Jadi Itu mereka sekarang lagi naik-naiknya tuh, Pak. mereka diajari bagaimana cara membuat misalnya kayak ini. Oh iya. Ini bed name Iya, ya. benar. Terus diajari cara membuat ini, Pak, kayak desain ini ya. desain ini Ya, ya. benar. Kemudian cetak undangan. Cetak undangan ya. Terus itu yang untuk gantungan kunci. Ya, pin ya. Pin ya Ya, namanya. pin, ya. Itu langsung praktek. Praktek ya, Pak. Iya,
kan kita punya alatnya. Ya alatnya. Oh, Jadi ada alatnya ada juga, Pak? alatnya. Oh, Jadi bukan hanya teori gitu, enggak. praktek juga ya. Ada alatnya, mereka langsung buat dan jadi gitu. Jadi mereka punya langsung untuk dia sendiri Berarti- dengan desain dia sendiri. berarti di gitu enaknya. mahasiswa di SMA Putra ini Pak memang betul-betul dibimbing ya Pak? Iya, betul-betul Iya. dibimbing untuk praktek, untuk usaha bisnis juga. Iya benar. Selain benar. teori. Iya. Nah, itu dia. Biar mereka nanti setelah tamat dari SMA Putra Riau nggak bingung lagi Pak. Nggak bingung lagi, Iya, ya. nggak kaget juga kan? Mm-mm. Oke gini rupanya kalau kerja di Iya, bagian lapangan ini ya, gitu kan. kerja atau usaha sendiri, Iya, ya kan, iya, iya. dengan ilmu komputer yang mereka miliki tadi, ya kan. Iya, benar-benar. Bahkan kan banyak juga mahasiswa kita yang ini, yang punya bisnis juga. Iya banyak Pak. Ya, dia kuliah dia Sambil bisnis juga. Iya, benar-benar. Banyak tuh. mereka paginya berbisnis Pak, sampai Iya. sore. Kan sering kita upload tuh Iya di benar. media sosial, di podcast kita. Iya, Udah iya. banyak tuh. Udah banyak ya. Jadi kalau misalnya kita cari itu kan itu kuliah sambil kerja. Iya, Banyak malamnya tuh kuliah. keluar. Ya, malamnya kuliah, siangnya kerja, atau dia siang kuliah, model kerjanya tuh kayak bisnis online. Freelance ya Pak. Ya. Maksudnya kapan aja bisa. Gitu. Iya, iya, Kan nggak benar-benar. mengaruhi kerja tuh. Iya, Nggak benar-benar. mempengaruhi kuliah juga. Iya, benar. Nah, itu dia. Ada lagi? Ini Pak, pengalaman yang paling mengesankan Pak saat pembuatan konten mungkin Bapak. Yang paling mengesankan sih itu tadi yang mungkin sudah saya singgung ya, ini mengesankannya agak gimana gitu ya. Maksudnya mengesankan tuh kan ada juga yang kurang mengenakan ya. Iya benar, dua-duanya Pak. Iya, Dua-duanya ada. Ada yang mengesankan ya enak gitu, ada juga Iya. nggak enak ya. Iya. Ini yang mengesankan, yang kurang nyaman tuh gini. Kita udah briefing nih, Ya ada briefing. besok ditunda, besok gitu kan. Ya, itu Nggak jadi, Iya. besok nggak jadi, akhirnya nggak jadi, gagal tuh. Gagal. Aduh, sayang sekali. Di Padahal situ pasti ya, ada rasa kecewa juga. persiapannya udah maksimal, Udah Pak. matang ya. Rupanya gagal terus. Itu yang mengesan juga itu. Jadi mengesankan yang kurang nyaman sih. Iya benar-benar. Ada juga yang mengesankan yang bagus, yang Gimana tuh, saya Pak? sukai. Jadi dia briefingnya sekarang kan, Ya langsung langsung apa? Rekaman? podcast, Ya, ya rekaman, podcast. ya. Oh. Langsung bisa dia. Itu yang kayak gitu memang Mantap. apresiasi luar biasa deh Pak. Apresiasi. Jadi Iya, nggak perlu kita rancang lagi untuk planning besok, nggak perlu, langsung dia. langsung ya. Dan ini memang saya lihat memang ada bakatnya sih, seperti itu. Memang udah biasa public speaking gitu kan. Wah, ya benar. Tapi kan sebenarnya public speaking ini ya bisa belajar ya. ya benar. Semua orang bisa ya, Ya. bisa belajar. Kebetulan gitu kan apa Pak, di kampus kita ada public speaking-nya. Ya. Dan juga sama Pak kayak program PKP 1. Ada sertifikasi juga? Ada. Ada. Untuk public speaking itu sendiri ada Ya, sertifikasi. ada dua deh Pak. Satu yang untuk bagian anggotanya, Mm-mm. yang kedua di bagian untuk pengajarnya. Mantap tuh. Iya, kedua-duanya ada. Dan kalau kita lihat kegiatan di Himari itu banyak sekali. Ya, Ya. apalagi sekarang ada yang baru viral Pak. Apa Di tuh? Himari. Himari mengajar. Oh iya, Ya, mantap tuh. itu sekarang lagi memang apanya Pak? Banyak Itu semakin berarti dari divisi apa tuh? divisi public speaking Pak. Dan juga sebenarnya memang apanya Pak? kerjasama nggak dengan ini yang public divisi? Sebenarnya gini Pak, yang untuk public speaking ini mereka itu kolaborasi juga sama divisi lainnya. Ya ya. Kayak divisi bagian sosial, divisi bagian keilmuan, Ya. bagian media dan data olahraga, dan pokoknya yang Himar ini memang kerjasamanya memang Ya. luar biasa. Itu Bapak juga mau mengundang ini yang divisi-divisi dari Himari yang terutama yang belum pernah tampil gitu. Ya, benar. Kalau media sosial belum pernah tuh. Belum dulu. pernah, Nanti ya. kita usahakan tampil juga. Ya, diundang gitu. Ya, kan. terus bagian meta juga. Ya, Meta media data Media itu belum data, juga. iya. Nanti bisa kita undang untuk mewakili dari divisi dia lah gitu. Ya, benar. Kalau kemarin ketua Himari sudah. Kemarin Ya, juga sudah. Terus bagian public speaking juga sudah. Ya. Terutama yang belum lah gitu Ya, kan. yang belum, Nah, tapi kalau mau tampil yang kedua boleh juga. Nggak masalah sih. Iya, nggak Iya. masalah gitu kan. Malah lebih bagus Ya, gitu. karena kan kalau kita di bagian podcast ini yang saya lihat mungkin kalau bisa setiap harinya itu harus ada di upload gitu Pak ya. Ya, Makanya sampai kosong gitu kan. jangan sampai kosong. Iya, jadi Mungkin kalau untuk setiap hari kayaknya nggak mungkin lah kalau podcast Ya, ya, karena benar-benar. kan berat. ya Harus maksudnya dibuat dulu. konten-konten apa? Mungkin gitu. kalau yang video pendek, ya maksudnya ya kita video pendek. usahakan, ya, Benar-benar kita usahakan untuk diupload setiap hari, gitu. Iya, iya, Karena iya. kita ingin menyapa ya teman-teman kita, gitu Iya, kan, iya, yang mungkin di luar sana, yang mungkin ingin melihat profil kita, gitu kan. iya, iya, Seperti benar. apa sih kampus kita SMA Putra Riau, gitu kan. Nah, kita bisa buka di video-video yang setiap hari kita tampilkan. Iya, benar. Itu dia.
Satu lagi tadi Iya Pak. untuk Himari ya, kembali ke Himari. Iya. Selain kegiatan Himari itu kan saya lihat kegiatan lain ada juga, ada namanya klinik akuntansi. Iya Pak. Ya, itu Jadi yang dikelola atau diinisiasi oleh ketua kita, Ketua SMA Putra, iya Pak Pak Ketua STM, Masril ya Pak Masril, SCMM ya. SMM. Dia juga dosen akuntansi. Ya, akuntansi. Jadi dia yang sebagai pembina dari klinik akuntansi. Ya, ini biasanya di divisi keilmuan, Pak. Oh ya, bekerja sama ya Ya, dengan Himari. Mantap tuh. Ya. Himari, gitu. Mungkin kita bisa juga nanti buat klinik-klinik yang lain gitu kan. Iya, benar, Pak. Jadi klinik mereka misalnya kan ya, kadang pas juga di kelas nggak paham nih, Pak, akuntansi. Makanya diadakan klinik. Diadakan untuk mereview atau mengulang materi-materi. Iya, benar, Pak. Mungkin ada juga yang mereka nggak datang pas belajar dapat ilmu dari klinik akuntansi. Apresiasi Pak Ketua SMA Putra Riau, Pak Masril. Itu tambah lagi apa Pak? Gratis kan? Ya, gratis. Ya, gratis lagi. Buat mahasiswa ya, kegiatan-kegiatan di kampus kita itu gratis ya. Jadi kalau nggak diikuti ya sayang ya kan. Terus ada lagi kegiatan kita ini yang untuk komputer. Ya, komputer. Ada namanya apa tuh? Cyber class ya? Iya, cyber class. Cyber class itu juga gratis. Ya, gratis ya. Jadi buat mahasiswa yang ingin mendalami komputer ya, mungkin kalau kita belajar komputer ya mungkin di situ belum paham ya kan, karena kan dalam satu kelas tuh diajarnya langsung banyak kan. Ya. Dia duduknya di belakang pula. Jadi nggak tahu, kurang jelas dosennya mengajar. Itu bisa ikut ini kelas cyber cyber class ya, cyber class ya, benar. Itu khusus untuk komputer ya. Apalagi kan sekarang kita kerja ini harus bisa yang namanya ilmu teknologi Pak. Ya, betul, harus bisa teknologi yang sekarang tuh AI ya, AI terus banyak itu perkembangannya sekarang, harus kita ikuti kita ikuti. Kalau nggak kita nanti ketinggalan ya kan. Sekarang dengan AI itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan, yang pekerjaan ini bisa digantikan oleh AI gitu ya kan. Benar. Jadi ya kalau kita santai-santai aja ya kita ketinggalan. Ketinggalan Pak. Karena banyak pekerjaan itu yang nanti akan diambil alih oleh AI. Ya, betul. Jadi hati-hati juga. Makanya kita persiapkan dengan perkembangan AI tadi ya. Sebenarnya itu juga apa Pak? Untuk mengupgrade diri kita juga gitu. Ya, betul. Gitu kan. Makanya di kampus SMA Putra Riau ini walaupun kampus ekonomi itu bukan hanya ekonomi. Ya, tapi ada komputernya, ada skill keahliannya. Bahkan skill keahliannya itu diajarkan sampai mendetail sekali. Sampai dia tahu tentang bisnis digital itu tadi. Ya. Tapi katanya ada dengar-dengar ada pertukar pelajar juga, Pak. Ya, oke. Yang mahasiswa SMA Putra Riau. Ya, itu di apa? Kalau kita lihat mungkin di podcast yang sebelumnya kita cari-cari ya, atau kita lihat mundur, itu ada yang sudah kita upload. Ya, pertukaran mahasiswa kita yang sampai ke Bandung. Iya, ke Bandung. Ya, ke Bandung ya. Itu sampai 2 kali kita buat podcast. Ya, 2 kali ya, Pak. Iya, karena banyak ininya yang mau diceritakan di situ. Iya, benar-benar. Iya, sampai 2 kali. Berarti itu perwakilan ya, Pak, setiap kampus ya? Iya, perwakilan. Gitu ya. Itu namanya Siti Nafiah. Siti Nafiah. Siti Nafiah. Satu lagi ada itu, Pak. Kak Sherly nggak salah. Ya, Sherly sama siapa? Dia 3 orang ya? Ya, saya lupa ya, Pak. Sherly, Nadia kan ada tuh. Ya. Sherly, Nadia, satu lagi siapa tuh? Reka. Ya. Dia berdua. Nadia sama Reka. Itu ngajar. Ya, mengajar. Ya, mengajar ya. Yang di Langgam ya, Pak, kemarin. Ya, di Langgam. Kalau yang sudah kita buat juga podcastnya. Kalau yang di Bandung itu si Siti Nafiah. Kalau yang si Sherly-nya di mana tuh kemarin, Pak? Sherly-nya di mana ya? Jakarta lupa juga. Jogja atau Jakarta? Lupa juga saya lupa tuh. Juga ya? Nanti bisa kita, itu udah ada podcastnya atau belum ya? Iya. Kalau belum nanti bisa kita undang. Sangat luar biasa nih Pak, yang untuk pertukaran pelajar ini. Iya. Kenapa? Karena semakin ilmunya pasti semakin bertambah. Iya, dengan kita ikut pertukaran mahasiswa. Iya. Jadi kita bisa tahu kampus lain ya, gimana sistemnya sih kampus lain itu gitu kan. Pokoknya banyak lah ilmu kalau ikut pertukaran mahasiswa. Iya, berarti di SMA Putra ini sebenarnya banyak Pak pengembangan. Iya, betul. Dan juga setiap majunya teknologi selalu diikuti gitu kan. Ya, ini juga selain itu kita juga ikut ini. Apa tuh? Kunjungan-kunjungan ke perusahaan. Ini yang baru kemarin kunjungan ke Indofood. Oh, Indofood. Ya. Ada yang kemarin yang di Jalan Kaharudin Nasution. Oh, ini sudah kita upload juga ke publik kayaknya belum ya. Karena baru kemarin. Ya, jadi masih proses edit ya, Pak. Proses edit nanti kita upload ya. Cuman di
lingkungan kampus sudah kita upload. Oh, udah Ya, sudah upload ya. cuman untuk ke publik belum. Oh, publik belum. Jadi kemarin baru hari kemarin nih. baru kemarin Ya, Pak ya. baru kunjungan ke Indofood. Ya. Ya, terima kasih buat Ibu Yeni ya sebagai perwakilan Indofood kemarin yang menerima ya, Ibu Yeni. sudah menerima kunjungan dari STM Putra Riau. Ya. Ada lagi? Mungkin ini Pak, bagaimana pengembangan dari podcast ke depannya? Kedepannya, ya untuk kedepannya sih, ya tentu pengennya podcast itu dikenal, Ya, dikenal ya. ataupun secara umum media sosial ya, media sosial. atau kampusnya, ya. Jadi dengan podcast dan media sosial kan kita ingin mengenalkan kampus, Ya, ya. benar-benar. Ya kalau secara podcast sendiri kita ingin kita berkembang dengan narasumber-narasumber yang mungkin berbeda-beda, Ya, benar. ya narasumber yang ada keunikan masing-masing, ya, ada bakat masing-masing itu Seninya bisa ya, kita Pak, tampilkan, ya. Jadi artinya bisa temanya beda-beda. Iya, benar. Dan juga untuk dosen ini, dosen ya. perlu juga kita ajak nih. Oh ya, dosen ya. Dosen untuk mengisi podcast kita. Oh ya. Ya, Jadi ada mahasiswa. ada mahasiswa. Ada alumni dosen. juga Pak. Alumni juga. Oh ya, ya, alumni. Benar, alumni. Nanti kita akan ajak alumni kita untuk mengisi podcast kita. Ya. Itu dia. Pengembangannya ke depan sih supaya lebih luas aja. Lebih luas. Narasumber, tema-tema yang kita angkat lebih luas. Selain mungkin tema pendidikan, mungkin bisa kembang lagi tema-tema di luar pendidikan boleh. Ya nggak apa-apa. Ya misalnya kerjasama dengan perusahaan lain, gitu kan, atau mungkin kegiatan mahasiswa di luar, ya, mungkin bantuan untuk korban, ya kan, benar. itu bisa kita masukkan juga ke podcast atau ke media sosial. Ya. Itu secara umum, ya intinya kita pengen dikenal itu aja, kita kembangkan untuk pengen dikenal masyarakat. Ya, itu pengembangan kedepannya kayak gitu. Apalagi di kampus baru nanti. Ya. Podcastnya pun baru. Ya. Kayaknya katanya lebih besar juga Pak. Lebih besar, lebih semangat lagi ya, kita kan. Semangat lagi. Ya. Ya semoga diberikan kemudahan Pak dan kelancaran. Amin ya untuk kita semua. Mungkin ini yang terakhir Pak. Ya apa? Motivasi dan saran buat mahasiswa atau seperti kayak yang mau melanjutkan mereka kuliah gitu ya. Oke, baik untuk ya. Sekarang dunia sudah berubah ya. Memang selain kita punya gelar ya, punya skill, kita dari diri kita juga harus selalu berkembang ya, selalu melihat perubahan-perubahan apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan. Karena dunia bergerak begitu cepat. Ya kan? Cepat. Baru-baru berapa tahun ini ada teknologi AI gitu kan. Rupanya semakin kita lihat semakin banyak perubahan-perubahan, ya kan? Jadi kalau kita sendiri tidak mengikuti perkembangan, ya kita ketinggalan. Ya ketinggalan. Benar. Bagaimana caranya? Ya untuk lulusan SLTA sederajat, jangan patah semangat. Ya apapun keadaanmu sekarang, tapi itu bisa diusahakan. Ya maksudnya diusahakan dengan berbagai cara ya. Dengan apalagi di kampus kita tuh ada beasiswa. Oh ya, beasiswa ya Pak. Ya, ini ditujukan untuk mereka-mereka yang kurang beruntung dalam ekonominya, ya. Benar. Jadi bisa masuk kampus kita melalui beasiswa. Beasiswanya apa? Gratis uang masuk. Ya kan? Ya, dan per semesternya juga termasuk yang lumayan terjangkau untuk mereka-mereka. Terus setelah Anda kuliah, ya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ikuti semua kegiatan-kegiatan, ya maksudnya tidak semua ya, kalau semua mungkin agak berat, tapi ada yang diikuti lah gitu ya. Apalagi kampus kita ini kegiatan tuh banyak ya, dari mungkin public speaking ya, cyber class, tadi ada klinik akuntansi ya kan, nanti ada klinik manajemen ya. Kalau cuman mungkin ikut teori aja di kelas ya sayang, ya benar, ya kan, ya teori ikut kuliah belajar di ruang kelas tuh wajib ya kan, tuh intinya. Selain itu harus ditambah aktivitas lain ya. Ya salah satunya kalau bagian divisi public speaking bisa mengisi podcast di sini. Kita akan bantu. Saya sebagai pengelola akan ya mungkin membantu bagaimana Anda itu untuk latihan berbicara. Nanti ada caranya, ada sistemnya, ada pelatihannya. Jadi tidak langsung ngomong, nggak juga. Harus diajari dulu ya kan. Jadi nggak perlu takut gitu. Jadi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa STM Putra Riau
ya nggak perlu takut, nggak perlu sungkan, nggak perlu ragu ya. Nanti akan diajari oleh mentor-mentor kita di sini banyak kok, Ya, ya betul. kan? Mentor-mentor untuk berlatih public speaking maupun yang lainnya. Nah itu untuk Itu Pak ya. pesan kepada adik-adik mahasiswa maupun yang lainnya. Oke Pak, mungkin kayaknya dari banyak yang Bapak jelasin ya, itu sangat memotivasi kami juga gitu kan. Jadi buat mahasiswa atau mahasiswi yang mereka sambil bekerja juga Pak. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi ya, Bapak kan termasuk 2 divisi. Ya, jadi harus bisa ya pintar-pintar membagi waktu gitu kan. Juga memanfaatkanlah waktunya itu memang sebaik mungkin. Ya, sebaik mungkin. Jangan sampai disia-siakan gitu kan. Iya, betul ya. Ya karena ya sekarang ini kan memang tadi katanya kan multi skill ya. Ya, multi jadi skill. bukan hanya satu skill. Ya, benar. Kalau bisa lebih banyak. Ya, lebih banyak ya. 2 atau 3 skill atau bahkan kalau lebih banyak lebih bagus kan gitu ya. Ya, alhamdulillah Bapak di bagian perpustakaan sudah ada yang secara teknis sudah yang menjalankan ya. Cuman ada beberapa bagian yang belum bisa tetap Bapak tangani gitu ya. Nah, kemudian kalau bagian podcast dan media sosial kan juga nggak bisa sendiri, harus ada timnya juga. Ada timnya, ya alhamdulillah teamwork Bapak berjalan dengan bagus, dengan baik. Jadi Bapak apresiasi sekali kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk membuat podcast ataupun video-video ini dengan baik ya, sehingga videonya juga bagus-bagus yang kita upload. Benar. Itulah kira-kira. Pak. Oke. Ya Pak, mungkin itu aja Pak yang bisa saya apakan, saya tanyakan ke ke Bapak gitu kan. Mungkin besok-besok kita sambung lagi. Bisa. Kalau saya sih, saya kan pengelola podcast. Jadi standby 24 jam. Standby. Jadi ada yang mau podcast ya sukalah ya, silakan mau podcast. Nanti kita ajari bagaimana caranya, sistemnya bagaimana kita ajari di sini. Ya khususnya untuk para mahasiswa lah ya. Mahasiswa tuh ya memang harus kayaknya dari diri itu harus memaksa gitu. Iya benar. Jadi kadang ada sesuatu tuh yang harus kita paksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kayak bangun pagi misalnya. Kalau kita paksa bangun pagi ya malas gitu. Benar. Tapi bagaimana kita supaya memaksa diri kita sendiri untuk melakukan hal yang terbaik gitu ya. Seperti public speaking, berbicara ya. Dari diri kita tuh ada pemaksaan gitu. Pemaksaan diri namanya, bukan pemaksaan kepada orang lain ya. Enggak. Pemaksaan kepada diri kita sendiri. Kan? Kita harus bisa ini, kita harus mau gitu kan. Nah, itu kan maksa kepada diri sendiri itu enggak apa-apa, ya kan? Berarti harus disiplin ya, Pak. Diri sendiri dulu. Disiplin. Kalau misalnya kita udah bisa disiplin diri sendiri, ya, maka untuk pekerjaan pun mengalir gitu ya. Mudah gitu. Ini juga motivasi buat apa juga yang anak-anak muda gitu kan. Jangan mau kalah sama Pak Prim ya. Kenapa? Karena beliau sudah mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Beliau sangat antusias ya, sangat luar biasa ya dalam memegang beberapa divisi pekerjaan ya. Mungkin kasih Pak satu lagi mungkin Pak. Apa tuh? Motivasi atau sedikit tips gitu ya. Tips atau kata-kata buat anak muda gitu kan. Untuk anak muda ya, anak-anak muda sekarang namanya Gen Alpha ya. Gen Alpha ya. Kan dulu Gen Z ya. Iya, Gen Z ya. Dari awal tuh banyak gen bingung juga, saya banyak gen milenial, sekarang Alpha katanya ya. Nah, itu kan setiap generasi itu dia berbeda-beda pemikirannya, mindsetnya berbeda-beda ya. Benar-benar. Jadi kita sebagai bapak, sebagai orang tua, kita harus bisa menyelami atau mengikuti atau mengetahui bagaimana sih keadaan anak-anak zaman sekarang tuh kayak mana gitu. Ya kan? Sekarang kayaknya anak muda tuh suka yang gimana gitu kan? Suka yang simple-simple aja gitu kan. Makanya ada video pendek kan. Nah, itu anak muda suka yang itu misalnya. Ya kita buat, kita ikuti gitu kan. Kalau mungkin yang suka video tutorial, itu suka video panjang kayak di YouTube. Ya kita buat juga kan gitu ya. Jadi buat anak-anak muda ya tetap semangat ya. Tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Apalagi sekarang ini ya memang mau nggak mau harus ikut media sosial gitu ya. Benar kan? Ya. Harus sekarang lagi gitu. Yang lagi maju-majunya buat itu media sosial Pak. Iya. Kalau kita enggak ya mungkin ya nggak masalah juga sih, terserah dia juga ya. Enggak ini juga sih. Cuman kalau ya misalnya terutama anak mudanya ingin eksis ya
ikutilah media sosial tapi dengan cara yang benar ya, dengan membuat konten-konten yang bagus juga ya. Jadi bukan konten-konten yang tidak bagus ya, Ya, tapi benar. buat konten yang bagus, mungkin yang yang bisa menghibur tapi masih dalam ya, masih bagus lah, masih layak dipublikasi gitu Ya, kan. benar-benar. Tuh, kemudian kan bisa juga ini dengan adanya media sosial orang bisa menghasilkan uang. Iya. Ada kok mahasiswa kita yang Iya. udah menghasilkan uang dengan dia buat Sosmed media ya? sosial. Media Iya. sosial ya. Dan itu Sebenarnya berarti tergantung kitanya, Pak. iya, tergantung kita. Kalau Iya, kita benar-benar. semangat, kita disiplin ya, itu insya Allah bisa, pasti ada jalan ya. Tapi ya itu kalau zaman sekarang dengan cara diupload di media sosial itu sih menurut Bapak. Ya. Oke, Pak, mungkin terima kasih banyak, Pak. Ya. Mungkin untuk Bapak dan tim gitu kan. Ya. Dan semoga juga untuk podcastnya itu makin maju ke depannya. Amin, Ya, amin. diberikan Ya. kemudahan dan kelancaran ya. Dan juga buat mahasiswa atau mahasiswi maupun dosen atau alumni boleh nanti kalau misalnya ada waktu boleh nanti mengisi ya untuk ruang podcast di Istimewa Putra Riau. Ya, sekali lagi untuk tim saya ya, tim dari media sosial dan tim podcast maupun dari perpustakaan, saya mengucapkan terima kasih ya atas kerja keras kalian ya, teamwork kalian, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk ya sekali lagi untuk mahasiswa ya, silakan untuk bergabung ya. Jadi kemarin sudah saya buat pengumuman juga ya untuk mengisi podcast ya. Itu saya share ke semua angkatan ya. Dan nanti akan saya share lagi, mudah-mudahan makin semangat ya, makin berminat untuk mengisi podcast kita. Iya, benar-benar. Oke, Pak, makasih. Kira-kira mungkin ada yang Bapak sampaikan lagi? Cukup ya. Saja. Nanti mungkin di podcast selanjutnya boleh. Mungkin kita buat tema-tema yang lain. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja saya tutup. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.